sebelum kita masuk di dalam penyembahan kita malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa kami bersyukur atas keberadaan kami sampai saat ini Bapa. Kami boleh ada kembali di tempat ini bersama dengan saudara-saudari kami dan juga teman-teman kami, siapapun itu juga yang mengikuti melalui live streaming. Biarlah Bapa kami memberikan hati kami, hidup kami, jiwa kami hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu saja itulah kerinduan kami Tuhan. Kami mau membawa pujian kami, penyembahan kami, rasa syukur kami kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa kami mau membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar nanti, our Bible refreshing. Biarlah Bapa hanya pengertian-pengertian baru yang daripada-Mu saja, Roh Kudus, yang ada di dalam diri dan kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah midweek kami kepadamu. Holy Spirit, take over. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Semua kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita menyatakan amin. Puji Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu
percaya pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Dan kami percaya Engkau Tuhan kami yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh mengecap kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari kami lewati bersama-Mu Tuhan, dan kami merasakan kuasa-Mu. Oh, kasih-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Sungguh heran Engkau Allah kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Engkau jadikan kami kesayangan-Mu Bapa. Biarlah kami mau memuji-Mu. Biarlah kami mau menyembah-Mu Allah kami yang hidup. Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Engkau yang mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mau terus percaya, biarlah kami mau terus setia di dalam janji-janji-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah harapan kami, Engkaulah penolong kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
terlambat dan tidak pernah terlalu cemas. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu yang indah. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengecap, kami boleh merasakan kebaikan-Mu hari demi hari. Yes Lord, your goodness in our life never ends, Lord. Thank you Jesus.
Jesus Christ. Amen. This is the time for us. We like to listen to the Word of God, our Bible refreshing for tonight. Let us be still in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Puji Tuhan. Praise God. Hallelujah. We trust in you, Lord. Tonight we're gonna continue our reading through the letter of Paul to Timothy, 2 Timothy, verse 1, ya. 2 Timothy chapter 1, ya. 2 Timothy chapter 1. Oke, sambil kita siapkan semuanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu, bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu untuk kami pada malam hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu pada saat ini, kemurahan demi kemurahan, kasih, kuasa, dan kasih karunia yang daripada-Mu terus menyertai kami semua. Kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Pada saat kami juga sebentar akan belajar bersama, membaca bersama akan kebenaran firman-Mu. Biarlah bukan hikmat manusia yang kami dengarkan pada malam hari ini, tapi biarlah kasih dan kuasa-Mu, Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Ambil alih semuanya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar nama-Mu dipuji-puji, nama-Mu dimuliakan daripada ibadah kami pada malam hari ini. Tutup bungkus segala sesuatunya Tuhan, dan kami berikan segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat malam. Happy Wednesday to all of us here and wherever you are at right now. Ya, kita ada di surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang pertama, ya. Ayat yang pertama, ya, salam ataupun greeting daripada Paulus, ya, kepada Timotius pada waktu itu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dari sini kita mengetahui dengan jelas bahwa memang surat yang kita baca bersama, ya, adalah surat tulisan daripada Paulus, rasul Tuhan, yang dijamah Tuhan, yang dibawa Tuhan, dan dimenangkan, ya, dengan kasih dan kuasa Roh Kudus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, ya, pada saat itu, ya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana sukacita Paulus kepada Timotius dari suratnya ini, yang saudara, pada saat kalau kita tidak mengetahui backgroundnya, if we don't have the understanding of this background of this chapter, we probably think that he's all right on his ministry. Dari tulisannya kita mungkin akan melihat bagaimana segala sesuatu ini berjalan dengan baik, ya, di dalam kehidupan dan juga di dalam pelayanan apa yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi yang kita ketahui sebenarnya surat ini juga dituliskan kepada Timotius dalam keadaan yang tidak baik, ya, dalam keadaan kondisi yang tidak baik, ya, di dalam pelayanannya. Tetapi sukacita Tuhan, kasih karunia daripada Roh Kudus terus menyertai Paulus, dan dari tulisannya ini tidak kita bisa melihat sedikit pun, ya, ada hal negatif yang keluar daripada Paulus kepada Timotius, dan kita akan melihat, ya, bersama-sama pada malam hari ini. Di ayat yang ketiga, ya, dikatakan ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati
nurani yang murni. I thank God whom I serve with a pure conscience. Ya, dengan kata lain, di sini kita akan melihat dan juga kita mau belajar, saudara, di dalam segala hal apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita, anak-anak Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak dititipkan. Paling tidak ada satu pelayanan yang dititipkan kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Dan Paulus katakan kepada Timotius, aku bersyukur ya kepada Allah yang kulayani. Jadi pada saat engkau juga melakukannya, engkau bukan melakukannya untuk manusia, tetapi engkau melakukannya untuk Allah itu sendiri, untuk Tuhan kita. Amin. Ya, dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Begitu dekatnya, ya, bagaimana perasaan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya itu. Begitu dia sangat memperhatikan, ya, walaupun dalam keadaan ya kondisi berjauhan sekalipun, saudara, ya, tidak bisa menatap muka dengan muka atau bertemu bersapaan di dalam satu ruangan yang sama, tetapi dia menuliskan surat ini kepada Paulus seakan-akan dia ada bersama dengan Paulus. Timothy ada bersama-sama dengan Paulus pada waktu itu, dan selalu mengingat engkau dalam permohonanku. Saudara, ya, ada satu hal di sini yang bisa kita ambil. Pada saat engkau begitu mengasihi seseorang, bagaimana engkau mengingat akan mereka, ya, tidak ada batasan ataupun tempat tertentu yang membatasi saudara untuk datang kepada Tuhan dan berdoa untuk mereka. Amin. Dimanapun mereka, dimanapun saudara berada, ya. Jadi kita diingatkan, ya, pada malam hari ini juga melakukan hal yang sama, saudara, untuk teman-temanmu mungkin, untuk saudaramu, untuk adikmu, untuk kakak-kakakmu, untuk keluargamu, orang tuamu, ya. Naikkan doa-doamu, naikkan syukurmu atas mereka. Amin. Karena pada saat syukur itu naik, saya percaya itu akan membuka, ya, kunci daripada berkat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya adalah pada saat engkau bisa melakukan hal ini, ya. Dan kita akan melihat, saudara, rasa syukur ini bukan karena dilakukan oleh Paulus, bukan karena keadaannya lagi enak-enak saja, bukan karena keadaannya lagi penuh dengan kemewahan ataupun hal-hal yang mendatangkan kenikmatan di dalam hidupnya. Tetapi justru rasa syukur ini datang di dalam keadaan dia pada saat keadaan yang sangat susah di dalam hidupnya, ya. Jadi rasa syukur yang keluar itu bukan karena keadaannya, tetapi sukacita yang hanya Kristus yang bisa berikan di dalam kehidupan Paulus. Dan saya percaya hal yang sama juga akan bisa bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, yang selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi di dalam segala keadaan, mau terang, mau gelap, ya, semuanya, ya, tetap dia lakukan hal yang sama. Dan apabila, ya, aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Greatly desiring to see you, yeah, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Luar biasa, ya, saudara, ya, ikatan batin yang sangat kuat antara Paulus dengan Timotius, dan dia mengerti akan segala tangisan Timotius, ya, curahan air mata, ya, dia mengerti dengan sangat, ya. Dan bagaimana hal itu dituliskan di sini, bagaimana dia sangat rindu untuk bertemu dengan Timotius pada saat itu. Sebab aku, ya, teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya. Iman yang tulus ikhlas, saudara dan saya
harus mempunyai iman yang tulus ikhlas, genuine faith, ya. Hari-hari ini, ya, bagaimana saudara melakukan, bagaimana saudara dan saya bisa mempunyai iman yang tulus ikhlas pada saat saudara mengerti bahwa apa yang saudara dan saya lakukan pada hari-hari ini di dalam pelayanan, apapun yang Tuhan titipkan itu adalah hanya satu tujuan, untuk meninggikan nama Tuhan, bukan ada yang lain. Amin. Ya, tidak ada hal-hal yang lain. Dan itu diingatkan kepada Timotius pada waktu itu oleh Paulus. Iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama, hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Ya, ini ada suatu hal yang ingin diingatkan, bagaimana perjalanan iman itu, ya, warisan iman itu, ya, bukan terjadi dengan secara tiba-tiba, saudara. Ya, bagaimana regenerasi, dan kita melihat bahwa warisan iman yang dinyatakan di dalam kehidupan Timotius itu, ya, bertumbuh, ya saudara, dan berakar dan berbuah pertama-tama itu dari kehidupan neneknya yang bernama Lois, yang diturunkan, ya, kepada ibunya Eunike, dan diturunkan kembali kepada Timothy. Ya, itu dia, saudara. Warisan apa yang saudara ingin tinggalkan untuk anak-anakmu? Warisan apa yang saudara ingin tinggalkan untuk cucu-cucumu? Ya, apakah engkau masih lebih mementingkan meninggalkan warisan yang bersifat, ya, harta dunia ini yang sekarang ada, besok bisa hilang, saudara. Tetapi pada saat ini, pada malam hari ini, kita melihat ada warisan yang istimewa yang bisa saudara dan saya wariskan kepada anak-anak kita, yaitu iman di dalam Kristus Yesus. Amin. Warisan yang tidak akan pernah bisa, ya, terhilang, ya, adalah suatu hal yang sangat berarti dan berharga, ya, warisan iman ini. Dan ini diingatkan bagaimana Paulus mengingat pada waktu dia mulai melayani keluarga ini. Dia melayani nenek daripada Timothy, ibu daripada Timothy, dan sekarang juga melakukan hal yang sama di dalam kehidupan Timothy itu sendiri. Ya, itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, ini memberikan semangat, ya, kepada Timotius yang masih muda, saudara, ya, the young Timothy, ya, yang baru mulai masuk di dalam pelayanan full time ministry pada waktu itu sebagai gembala di Efesus, saudara. Ya, dia menyatakan kerinduannya, ya, dan dia tinggal di sana, menjadi gembala di sana, saudara. Ya, seringkali hal-hal yang seperti ini juga perlu kita lakukan kepada teman-teman kita. Amin. Ya, memberikan semangat, memberikan dorongan, menyatakan hal-hal yang akan membuat dia imannya bangkit dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, karena itulah yang ku peringatkan engkau untuk mengobarkan. Nah, ini dia, saudara. Ya, ayat yang ke-6. Kenapa Paulus melakukan hal seperti ini? Ya, saudara, memberikan semangat
di dalam kehidupan Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, ada beberapa hal di sini, saudara. Yang pertama, kita melihat bahwa ya, karunia Allah itu bisa ditransfer, ya. Karunia Allah itu ada yang di dalam hidup saudara dan saya itu akan bisa ditransfer dan juga saudara dikobarkan, ya, melalui hal-hal rohani, ya, perkataan-perkataan rohani, dan juga di dalam penumpangan tangan, saudara. Artinya apa? Di dalam doa-doa. Amin. Ya, kita bisa lakukan hal itu, saudara. Ya. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you. The gift of God, karunia Allah itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita perlu, saudara, to stir up, ya, seperti pada saat engkau ada misalnya lagi bikin kopi misalnya, ya. Ada kopinya mengendap di bawah gitu, ya. Supaya kopinya itu bisa naik ke atas dan juga memenuhi air dan gelas itu, saudara harus apa? To stir up, ya, diaduk gitu, saudara. Pada saat itu dilakukan, dia akan muncul ke atas, saudara. Ya, seringkali di dalam hidup saudara dan saya harus ada keadaan, kondisi, situasi, orang sekalipun yang akan membuat saudara, ya, memperingatkan saudara dan saya supaya kita mengobarkan karunia Allah di dalam hidup kita, ya, bisa mengendap, saudara, ya, yang tadinya berapi-api, yang tadinya bersemangat, ya, sekarang kok kelihatannya agak loyo-loyo gitu, ya, mulai mengendap, saudara, ya, perlu di stir up. Ya, dan Tuhan bisa pakai segala macam cara supaya saudara stir up the spirit, ya, the gift, kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan semuanya kita mempunyai hal itu. Ya, ada mungkin saudara ikut conference atau retreat atau kebangkitan, ya, kebangunan rohani. Ada hamba Tuhan siapa yang datang, yang tadinya saudara udah mulai agak lemes-lemes, loyo-loyo. Pada saat engkau datang ke dalam KKR itu, saudara dibangunkan kembali, di stir up, ya, spiritnya, rohnya, ya, saudara mulai, ya, terpancar lagi keluar, ya. Hal ini bisa saudara dan saya lakukan, ya, untuk membuat kita, ya, untuk membangunkan kasih karunia Tuhan, mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam kehidupan kita semua, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, haleluya. Ini, saudara, ya, di dalam pelayanan, ya, Timothy pada waktu itu, mungkin, ya, daripada surat yang ada dan dituliskan kepada Timothy dari Paulus, di sana ada mungkin keadaan di mana Timothy mulai kelihatannya agak resah. Bukan hanya resah, tetapi rupanya ada rasa ketakutan di dalam pelayanannya. Ya, saudara ingat, ya, sekali lagi, Timothy waktu itu masih sangat muda, saudara, ya. Jadi ada hal-hal yang menggentarkan, ya, kehidupannya di dalam pelayanan. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia cemas. Tetapi Paulus mengingatkan Timothy, ya, bahwa Tuhan kita, bahwa roh ketakutan itu adalah sebuah roh, saudara, ya, the spirit of fear, ya. For God has not given us a spirit of fear.
Jadi kalau bukan Tuhan yang memberikan spirit of fear itu, berarti yang memberikan ataupun menyatakan spirit of fear itu di dalam hidup saudara dan saya itu datang daripada musuh kita, saudara. Ya. Jadi saudara dan saya pada saat kita melihat akan keadaan seperti ini pada hari-hari ini, ya, kalau ada mulai rasa ketakutan, itu bukanlah suatu hal yang kebetulan, ya, saudara. Itu adalah suatu serangan, saudara. Ya, pada saat engkau merasa ada rasa ketakutan, mungkin engkau ketakutan akan kehidupanmu, ada rasa ketakutan akan hal-hal yang bikin engkau cemas, ya, keadaan, kondisi, situasi apapun itu yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini, saudara harus mengerti bahwa itu bukanlah suatu hal yang kebetulan, itu adalah hal, ya, the attack of the enemy at your life. Roh ketakutan itu dikirim oleh musuh saudara dan saya, yang adalah iblis itu sendiri, saudara. Ya, dia bisa melakukan segala macam hal. Ya, kita tahu bahwa Tuhan, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan, ya. Jadi bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membuat semangat. Ya, kalau roh yang datang daripada Tuhan, ya, nggak ada hal-hal yang membuat saudara loyo, lemes, apa segala macam, saudara. Ya, memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya, semangat, ya, semangat hidup, ya, bukan menjadi lebih loyo dan nggak punya kekuatan lagi, saudara. Dan bukan hanya kekuatan, dibilang adalah kasih dan ketertiban. Nah, ini dia, saudara, ya. Kalau engkau mempunyai roh yang daripada Tuhan itu sendiri, ya, Roh Kudus itu selalu memberikan roh yang penuh dengan kasih, ya. Roh Kudus juga memberikan kepada kita a sound mind, ketertiban. Engkau akan diberikan keadaan kondisi yang organized di dalam kehidupan kita semua. Amin. Ya. Jadi kasih akan tercurah, ketertiban akan terjadi, ya. Jadi kalau tidak ada ketertiban, kalau tidak ada kasih, berarti itu datangnya bukan daripada Allah itu sendiri, bukan datangnya daripada Tuhan itu sendiri. Amin, saudara. Ya, karena Allah memberikan roh kasih dan Allah juga memberikan roh ketertiban di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, jadi janganlah malu, ya, bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi saudara, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, pada hari-hari ini banyak hal-hal yang membuat saudara mungkin merasa terintimidasi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Ya, ada hal-hal yang membuat saudara itu takut, ya, supaya orang tuh enggak, ya, kita mau berdoa di tempat keramaian, di tempat umum aja malu, takut, saudara. Ya, roh intimidasi. Tetapi firman Tuhan katakan jangan malu. Ya, apalagi malu tentang Tuhan. Ya. Mungkin kita akan dicela, mungkin kita akan dicerca, mungkin kita akan melalui hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin saudara akan dijauhi orang-orang tertentu. Ya. Tetapi pada malam hari ini, saudara dan saya, kita diingatkan untuk mempunyai hati yang teguh, ya, hati yang tidak mempunyai rasa hal-hal yang seperti ini yang dapat mengganggu kehidupan kita. Amin. Ya. Dialah, ya, ayat yang 9, Dialah yang menyelamatkan kita. Dia yang menyelamatkan saudara dan saya.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya diselamatkan. The only way, the way. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tuhan katakan, Yesus Kristus nyatakan, ya, hanya Dia. Kenapa kita malu kepada seorang pribadi yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya? Amin. Ya, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, ya, calling not according to our works, but according to His own purpose and grace which has given to us in Christ Jesus before time began. Ya, panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, ya, bukan karena, ya, saudara melakukan segala sesuatu yang kelihatannya baik, ya, menolong, ya, banyak hal-hal itu. Bukan hal itu. Bukan itu yang akan menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Tetapi Kristuslah, ya, di dalam Kristuslah keselamatan saudara ada, ya. Melainkan berdasarkan maksud dari kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi, saudara, keselamatan saudara dan saya itu, saudara dapatkan, saya dapatkan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan di dalam kasih karunia itulah, di dalam kemurahan itulah, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu karena apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak terbalik, saudara. Kita melakukan pekerjaan yang baik supaya Tuhan menyelamatkan kita. No. Ya, Tuhan menyelamatkan kita. Dan di dalam keselamatan itulah saudara dan saya menjadi terang Kristus, melakukan perbuatan yang baik karena Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang sudah melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi, saudara, bukan suatu hal yang tiba-tiba Tuhan itu ingat saudara. No. Dari mulai awalnya Dia sudah ingat saudara. Dari mulai awalnya Dia sudah tahu apa yang Dia harus lakukan. Ya, bukan karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa baru Dia teringat bagaimana cara menyelamatkan saudara dan saya. No. Dari hal pertama, dari permulaan zaman Dia sudah melakukan dan sudah menyatakan kasih karunia-Nya itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Reveal kasih karunia itu, bentuk daripada kasih karunia itu, bentuk dan wujud yang konkret dari kemurahan Tuhan, kemurahan Allah itu dalam hidup saudara dan saya itu dinyatakan di dalam kepribadian Anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang sudah mati untuk saudara dan saya di kayu salib. Amin. Ya, that He died for all of us. Ya, demolish death. Tetapi pada saat Dia mati, ya, Dia tidak tinggal di dalam dunia orang mati itu, saudara. Tetapi Dia bangkit dan mengalahkan dan memutuskan kuasa daripada kematian itu. Ya. Oleh karena itu, saudara, pada saat kuasa kematian itu, kuncinya itu sudah di tangannya.
oleh karena itulah jalan satu-satunya mengalahkan kematian itu, ya. The eternal death is only through Jesus Christ. Hanya di dalam Dialah, ya, yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, memberikan kasih karunia itu, memberikan hidup yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kematian tidak bisa saudara menahan saudara lagi. Karena saudara sudah diberikan, ya, di dalam Kristus Yesus sudah diberikan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Hanya Yesus, He is the only way. To which I appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentile. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru, ya. Ada 3 jabatan yang dipegang oleh Paulus, ya. Yang pertama adalah pemberita, ya, baru rasul, dan juga sebagai guru, ya. A preacher, apostle, and teacher, ya. Banyak, ya, ada beberapa yang bisa memegang beberapa jabatan itu, saudara. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, until that day. Ya, Dia mengerti bagiannya, saudara. He knows his portion. He knows why he's doing it. Dia tahu kenapa dia lakukan. Ya, karena apa yang dia lakukan, dia percaya bahwa kekuatan kenapa dia bisa lakukan sampai saat itu, ya, sampai hari-hari itu, semuanya karena Tuhan yang menyanggupkan, Tuhan yang menguatkan. Dan Tuhan terus yang akan menjaga sampai kepada kesudahannya. Apa yang telah dipercayakannya kepadaku, saudara dan saya, kita semua, ya, dipercayakan sesuatu hal yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam pelayanan saudara dan saya. Itu bukan karena kekuatanmu. Ya, ada juga orang yang bertanya, bagaimana saya bisa melakukannya? No. Saudara harus ingat bahwa yang melakukannya itu bukan saudara, tetapi kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau adalah kesediaan saudara. Ya. Mau apa enggak? Gitu, saudara. Ya. Paulus ingatkan, itu adalah suatu kepercayaan, saudara. Dipercayakan sesuatu hal yang besar, ini adalah pekerjaan yang mulia, yang kudus. Dan Paulus mengerti akan hal itu, saudara. Ya. Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya. Jadi kalau saudara masih ada yang dipercayakan sampai hari ini, bersyukur. Karena apa? Dialah, ya, yang menguatkan. Dialah yang memeliharakan, ya, sampai pada saatnya nanti Tuhan panggil saudara dan saya. Amin. Ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa harta yang paling indah itu, saudara? Yaitu adalah iman, ya. Faith that you have in you right now. Timothy, ya, keep that. Ya, pelihara itu. Ya, kalau saudara perhatikan kata memelihara, berarti ada hal yang saudara harus lakukan di sana. Ya,
saudara memelihara sesuatu, ya, saudara memelihara animal, memelihara anjing, memelihara ataupun pet kesayangan saudara, apapun itu, saudara memelihara berarti saudara menjaga, melindungi, mengasih makan, ya, melakukan hal-hal supaya animal itu, ya, bertumbuh dan juga tetap terurus dengan baik, ya. Sama dengan iman, saudara, ya. Iman itu juga akan terus bertumbuh. Iman bertumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Dan ini juga kita pelihara iman kita, saudara. Ya, saudara mempunyai hal-hal di dalam kehidupan kita, ya. Kita menjaganya, ya, supaya jangan ada iman kita yang rontok, saudara, yang tadinya berapi-api dan sekarang menjadi mulai mundur lagi di dalam kehidupan kita, ya. Kita harus bisa pelihara. Paulus ingatkan itu kepada Timothy, ya, dan hal yang sama juga kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan, kiranya engkau tahu, ya, di dalam kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita, saudara, ya, kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kita, dan berikan tempat untuk Roh Kudus untuk bekerja, saudara, ya, karena Roh Kudus akan dapat membantu kita untuk memelihara iman itu, ya. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saudara, ya, di sini juga, ya, terjadi, ya, konflik, ya, diingatkan juga akan ada terjadi konflik, dan mungkin ada orang-orang yang akan meninggalkan saudara, ya akan yang tidak berjalan bersama-sama lagi dengan saudara. Tetapi, ya, Paulus ingatkan kepada Timotius tentang hal itu, ya, tetapi akan tetap terus kuat, ya, terus berjalan dengan visi-visi yang Paulus sudah nyatakan di dalam kehidupan Timotius yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ada orang yang meninggalkan saudara, tetapi ada juga orang yang akan terus bersama dengan saudara dan akan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan kudus yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Jadi tidak perlu berkecil hati seperti apa yang diberikan atau yang dinyatakan Paulus juga kepada Timothy pada saat itu. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadamu pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku, ya. Dia menjadi gembala di Efesus, ya, dan banyak hal Paulus mengerti, ya, apa yang dinyatakan, apa yang diingatkan kepada Timothy, keadaan daripada medan pelayanan yang dilakukan oleh Timothy. Paulus menyadari bahwa Timothy juga banyak lebih mengerti keadaannya, ya. Oleh karena itu, ya, dia menunjukkan kasih mengingatkan bahwa selalu, ya, mengandalkan rahmat Tuhan, karena Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang bisa menolong dan juga membawa dan menguatkan Timothy di dalam segala pekerjaan yang dititipkan di dalam hidupnya, ya. Kiranya firman ini juga dapat menguatkan saudara dan saya di tempat saudara masing-masing, di tempat saudara melayani, dimanapun itu saudara tetap kuat, tetap berjalan bersama Tuhan, mempunyai iman yang murni, ya, genuine faith, ya, dan mengetahui bahwa semuanya itu hanyalah titipan daripada Tuhan dan kita melakukan yang terbaik
bukan kita lakukan untuk manusia, tetapi kita lakukan untuk Tuhan, dan terus berjalan di dalamnya, karena Tuhan sendiri, kuasa Roh Kudus yang akan terus menguatkan saudara dan saya sampai harinya nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Engkau luar biasa dan sungguh dahsyat di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang terus menempatkan kami, yang terus membawa kami, menguatkan kami, terus membakar iman kami Bapa. Stir up the faith in us, oh God, every single time, Lord. Dan biarlah kami terus Bapa berjalan mengetahui tujuan dan juga hal apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami dimanapun mereka berada di tempat ini. Kalau ada yang sakit pada saat ini, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi pada malam hari ini. Apapun sakit penyakit kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pertolongan Tuhan, kasih dan kuasa Roh Kudus tidak pernah jauh dari kehidupan mereka, saudara-saudara kami. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, kondisi apapun yang saudara-saudara kami hadapi pada hari-hari, Tuhan buka jalan Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisnis-bisnis yang macet, bisnis-bisnis yang sekarang tidak berjalan dengan baik, Tuhan jamah, berkati. Biarlah Engkau Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Bapa atas saudara-saudara kami. Keadaan apapun Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Jireh. Engkau Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kondisi kami pada hari-hari ini Tuhan, kalau ada teman-teman kami Tuhan ada di dalam rasa ketakutan, kami tahu itu adalah suatu serangan dan roh yang ditempatkan ataupun dilancarkan oleh musuh kami. Pada malam hari kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang nyata di dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami tahu doa kami singkat dan terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, lebih daripada apa yang kami pikirkan dan lebih daripada apa yang kami mintakan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang sudah bertindak, tidak ada satupun orang yang dapat menghalanginya. Terima kasih Bapa. Kami terima semua berkat Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan juga pulang dari tempat ini menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita akan pulang dan terima berkat Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hidupmu, menjaga dan melindungi engkau dari mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin, amin, amin.